Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita rayakan Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus. Pentakosta artinya hari ke-50. Sudah 50 hari yang lalu kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Dan 10 hari yang lalu kita rayakan hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan bahwa Roh Kudus akan diutus untuk menemani para rasul mewartakan kabar sukacita. Hari raya turunnya Roh Kudus ini ditandai dengan kejadian Pentakosta, yakni ketika para rasul berkumpul di satu tempat, dan pada saat itu turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api yang hinggap di atas mereka masing-masing. Sejak mereka menerima Roh Kudus itu, ada perubahan besar dalam diri para rasul ini. Mereka keluar dan mulai mewartakan kabar sukacita, memberitakan bahwa Yesus Kristus yang sudah wafat, sudah bangkit, dan dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Allah yang turun dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Peristiwa Pentakosta itu adalah suatu mukjizat, karena para rasul yang selama ini takut, bersembunyi, sesudah menerima Roh Kudus, mereka menjadi berani. Mereka membuka pintu dan jendela. Mereka keluar dan berbicara di depan orang banyak di Yerusalem. Dan di Yerusalem pada saat itu ada begitu banyak bangsa, dan mereka datang berkumpul. Lalu mereka mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka mengerti pewartaan para rasul itu. Mereka itu adalah dari bangsa-bangsa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta, hingga bangsa Arab. Mereka masing-masing mengerti apa yang diungkapkan oleh para rasul itu dan mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Itulah peristiwa atau mukjizat yang terjadi pada saat Pentakosta itu. Saudara-saudari terkasih, peristiwa Pentakosta itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa peranan Roh Kudus itu salah satunya adalah mempersatukan. Para bangsa yang ada di Yerusalem pada saat itu mendengar dan mengerti bahasa yang dipakai oleh para rasul itu, dan mereka dipersatukan oleh pengertian yang berasal dari Roh Kudus itu. Kita bisa bandingkan bagaimana pengalaman mendirikan Menara Babel. Proyek yang begitu besar itu akhirnya dikacaukan oleh Allah. Karena mendirikan Menara Babel adalah suatu proyek yang menunjukkan kesombongan. Mereka dikacaukan dengan bahasa yang tidak lagi dimengerti satu sama lain. Maka proyek itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Begitu bahasa-bahasa yang telah dikacaukan bisa mencerai-beraikan orang pada masa itu. Sebaliknya, dengan bahasa yang didengar pada saat Pentakosta, orang dipersatukan dalam satu pengertian. Maka peranan Roh Kudus itu adalah menyatukan, memberi pengertian. Dan kedua,
dengan turunnya Roh Kudus dapat juga dimengerti sebagai awal dari kehidupan gereja kita. Karena pada saat itu orang-orang yang mendengar para rasul, orang-orang yang berkumpul, yang begitu banyak menerima Roh Kudus. Dan itulah boleh dikatakan sebagai awal dari berdirinya gereja. Hal yang kedua yang kita maknai dari peristiwa turunnya Roh Kudus adalah bahwa kalau Pentakosta orang Yahudi ditandai dengan diberlakukannya hukum Taurat atau perjanjian antara Allah dengan orang Israel yang antara lain dituliskan dalam 2 loh batu, perintah Allah itu, kini perintah yang baru, perintah cinta kasih, dituliskan bukan lagi dalam batu yang kaku, tetapi perintah baru, perintah kasih itu dituliskan di dalam hati manusia. Selanjutnya, memaknai peristiwa turunnya Roh Kudus adalah memaknai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita hidup dalam roh, biarlah roh memimpin hidup kita. Saudara-saudari, kita terdiri dari roh dan daging. Sementara daging itu mempunyai kecenderungan-kecenderungan ke arah percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati, amarah, egoisme, kedengkian, kemabukan, serta pesta pora. Sementara kalau hidup dalam roh berarti kecenderungan atau kehidupan berada dalam kesetiaan, menuruti perintah Allah, menuruti kebenaran, sebab kebenaran itu adalah sabda Tuhan atau perintah dari Allah. Dan buah-buah dari roh itu dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, sikap lemah lembut, penguasaan diri. Karena itu, Rasul Paulus menegaskan, marilah kita hidup dalam roh. Biarlah roh memimpin hidup kita pada kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Semoga Roh Kudus memimpin hidup kita hingga kepada kebenaran, kepada kehidupan yang kekal. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace Ebene.